Ya, silakan. Baiklah, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kali ini akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai kurikulum tahun 1975. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ya, yang pertama ada Alifah Nurul, yang kedua ada Junior, yang ketiga ada Nurainidiah, dan yang keempat ada saya sendiri. Next. Dalam pemaparan kami pagi ini, kami akan membahas mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah ajaran dan sejarah kurikulum 1975, dan yang kedua ada mata pelajarannya, yang ketiga ada evaluasi, dan yang terakhir ada analisis perbandingan dengan kurikulum 2013. Ajaran dan sejarah akan dijelaskan oleh Nurai. Silakan Nurai. Ya, terima kasih Pita. Ada sejarah kurikulum 1975. Memasuki masa Orde Baru, kurikulum yang ada di Indonesia ikut mengalami perubahan, yaitu menuju kurikulum yang berbasis pada pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan juga efisien. Lahirnya kurikulum 1975 dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective. Pada kurikulum 1975, metode, materi, serta tujuan pengajaran dirinci ke dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana pelajaran pada setiap satuan bahasan. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi perubahan pada kurikulum 1975. Yang pertama ada kegiatan pembaruan pendidikan selama Pelita 1 yang dimulai pada tahun 1969 telah melahirkan dan menghasilkan gagasan baru yang sudah mulai memasuki pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan di dalam GBHN menuntut pengimplementasiannya. Yang ketiga, hasil analisis dan juga penelitian pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional. 4. Inovasi di dalam sistem belajar mengajar yang dirasakan lebih efektif serta efisien telah memasuki dunia pendidikan Indonesia. 5. Berbagai keluhan masyarakat mengenai mutu lulusan pendidikan mendorong petugas-petugas pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku. 6. Adanya beragam pola kurikulum seperti kurikulum 1965, pembaharuan kurikulum dan metode mengajar atau PKMM, dan juga buku paket. Sebab faktor inilah kemudian dilakukan peninjauan kurikulum agar kurikulum lebih sesuai dengan tuntutan dan perubahan, di mana pembelajaran menjadi lebih efektif serta efisien untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Karena itu, disusunlah kurikulum 1975. Selanjutnya ada ajaran kurikulum 1975. Yang pertama ada menganut pendekatan integratif, yaitu setiap mata pelajaran memiliki arti serta peranan yang dapat menunjang tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran masih berorientasi kepada guru.
atau teacher center. Yang ketiga, program pembelajaran di SMA telah dilakukan penjurusan pada mata pelajaran IPA, IPS, dan juga bahasa. Yang keempat, pada proses pembelajaran menekankan pada efisiensi serta efektivitas pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. Yang kelima, pembelajaran saling berhubungan secara hierarkis, yaitu menyusun program pengajaran yang saling berkesinambungan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya materi kurikulum akan dijelaskan oleh Alif. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada materi kurikulum 1975. Next. Nah, ini garis-garis besar pengajaran. Bidang studi dikelompokkan sesuai dengan fungsinya itu ada 3, yaitu ada pendidikan umum, akademik, sama keterampilan. Next. Nah, di program di sekolah dasar, pendidikan umum itu dibagi menjadi ada pendidikan agama, moral Pancasila, pendidikan kesenian, dan pendidikan olahraga dan kesehatan. Nah, di bagian akademik, itu ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ada matematika, ada pendidikan ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan pendidikan bahasa Indonesia. Untuk keterampilannya itu ada pendidikan keterampilan. Nah, pendidikan keterampilan di sini ada pendidikan kesejahteraan keluarga, kerajinan dan teknik, jasa, pertanian, peternakan, dan perikanan. Next. Nah, untuk program di SMP sebenarnya sama dengan yang di SD, bedanya itu ada di bagian akademisnya. Yang di SMP ini ditambah bahasa Inggris dan juga bahasa daerah. Next. Nah, untuk program di SMA, untuk pendidikan umumnya itu sama seperti di SD dan SMP, yaitu ada pendidikan agama yang terdiri dari agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Terus ada pendidikan moral Pancasila, yang ketiga ada pendidikan kesenian, yang keempat ada pendidikan olahraga dan kesehatan. Nah, untuk pendidikan keterampilan ini, di SMA ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pilihan terikat sama pilihan bebas. Untuk pilihan terikat ini, untuk pilihan terikat ini ada pendidikan kesejahteraan keluarga, ada teknik, ada jasa, ada agraria, maritim, industri, dan kerajinan. Nah, untuk pilihan bebas ini ada keterampilan praktikum ilmu alam, praktikum ilmu hayat, konservasi dan diskusi, olahraga prestasi, kesenian, dan usaha kesehatan sekolah. Kalau dibilang sekarang itu ada PMR. Next. Nah, untuk program di SMA, jadi ada mata pelajaran wajib. Nah, yang di sini mata pelajaran wajib itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selanjutnya itu ada pengelompokan. Jadi ada pengelompokan IPA, IPS, dan bahasa. Kalau untuk IPA itu yang wajib ada fisika, kimia, dan biologi. Kalau IPS itu ada ekonomi atau koperasi, terus TB itu tata boga, atau HD itu hitung dagang, dan juga geografi. Untuk bahasa itu materinya ada bahasa asing, antropologi, dan bahasa daerah. Next. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, tentang evaluasi hasil belajar kurikulum 1975 akan dijelaskan oleh Junior. Baik, selanjutnya ada evaluasi hasil belajar kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, evaluasi pembelajaran itu dilakukan dalam ulangan harian, ulangan semester, dan ujian sekolah. Ulangan harian dan ulangan semester dilakukan oleh guru dan dijadikan sebagai dasar untuk pemberian nilai dalam rapor dan kenaikan kelas. Sedangkan ujian sekolah dikoordinasikan dalam rayon atau tingkat kabupaten dan provinsi untuk menentukan kelulusan. Bentuk soal yang digunakan dalam soal uraian dan pilihan ganda. Penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya ada kelebihan kurikulum 1975. Yang pertama itu menekankan pada pendidikan yang lebih efisien dan efektif dalam hal daya dan waktu. Kemudian
berorientasi pada tujuan. Pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Lalu menganut pendekatan integratif. Yang keempat, menggunakan pendekatan psikolog. Lalu yang kelima, kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Keenam, menekankan fleksibilitas. Dalam mengembangkan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Lalu selanjutnya dikembangkannya model bimbingan dan penyuluhan. Dan kedelapan, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Selanjutnya ada kelemahan kurikulum 1975. Yang pertama itu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum dan kurikulum di berbagai bidang. Lalu yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya. Yang ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang keempat, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, kurikulum yang berorientasi pada guru. Jadi dalam hal ini belum terlaksananya student center. Lalu yang terakhir, metode pembelajaran masih menggunakan separated subject kurikulum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan kurikulum 1975 dan kurikulum 2013. Next. Setelah kami menganalisis perbandingan kurikulum 1975, dalam kurikulum ini, orientasi kurikulum itu menerapkan hierarki tujuan pendidikan yang untuk setiap siswa, tujuan yang harus dikuasai siswa itu dirumuskan oleh pemerintah. Dan yang kedua itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan integratif dan menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Sedangkan dalam kurikulum 2013, prinsip yang digunakan adalah kurikulum 2013 ini menekankan pada pembelajaran yang aktif dan sesuai dengan siswa, itu maksudnya guru diberikan kebebasan untuk menentukan model, pendekatan, atau apapun yang cocok dengan siswanya karena peserta didik itu karakternya berbeda-beda. Dan juga yang kedua, kurikulum 2013 itu memiliki prinsip menyederhanakan pembelajaran menjadi tematik integratif dan menambah jam pelajaran siswa sehingga mampu melakukan banyak hal dari diri sendiri. Itu maksudnya mungkin udah nggak jarang lagi kita dengar kalau kurikulum 2013 itu menekankan pembelajaran yang student center, artinya siswa diajak untuk bisa melakukan observasi, menemukan jalan keluar dari masalah, sehingga dari jam pelajaran yang ditambah itu siswa bisa lebih melihat apa kelebihan dari dirinya, apa kekurangan dari dirinya. Dan yang ketiga itu, RPP dikembangkan dari setiap kompetensi dasar pada mata pelajaran dan kelas tersebut. Next. Selanjutnya masih dalam prinsip pelaksanaan kurikulum, dalam 1975 itu, orientasi kurikulum menganut pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yaitu sistem yang mengarahkan kepada tercapainya tujuan yang spesifik. Dan yang kedua itu pembelajaran menggunakan teori behavior. Dalam kurikulum 2013, isi kurikulum itu dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas selalu dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD. Yang kedua itu pembelajaran menggunakan teori konstruktivistik atau yang biasa kita ketahui atau udah kita pelajari dalam teori pembelajaran itu. Teori ini tuh menggabungkan dari ketiga teori lainnya, behavior, humanis, dan kognitif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari kurikulum 1975 itu menganut pendekatan
tujuan instruksional, yaitu tujuan untuk setiap pokok bahasan. Yang kedua itu tujuan kurikuler, yaitu tujuan untuk setiap bidang studi, dan pokok bahasan ditekankan benar-benar harus sesuai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dan yang keempat, bahan pelajaran yang disampaikan itu disusun berurutan selama satu pelajaran dan satu semester ke semester berikutnya. Sedangkan di dalam kurikulum 2013 itu mendorong siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Dan yang kedua itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Selanjutnya adalah sistem penilaian di dalam kurikulum 1975. Sistem penilaian yang dilakukan itu setelah akhir pembelajaran atau tidak saat akhir semester. Sedangkan di dalam kurikulum 2013 itu dilakukan akhir semester, dan penilaian itu bersifat autentik, di mana memiliki aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap siswa. Selanjutnya adalah di dalam sistem pembelajaran 1975 itu menerapkan tujuan pendidikan kurikuler, maka siswa harus dapat mencapai tujuan yang ditetapkan setelah mengikuti program pembelajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang dilakukan di kelas, sekolah, atau masyarakat, dan melakukan kegiatan di luar jam mata pelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dari hasil analisis perbandingan kurikulum 1975 dan 2013 ini sangat berbeda ya, yang mana kalau kita lihat kurikulum 2013 itu lebih banyak kemajuannya karena tidak hanya berfokus di dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah, melainkan aktivitas siswa di luar juga. Sekian dari saya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf Ibu, apakah akan langsung dibuka sesi tanya? Langsung aja Pita. Kita kelompok 6 sekarang. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kurikulum 1975. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Sekarang kurikulum 84, kelompok 6. Aldi, Aprilia, Evi, dan Gita. Hadir semuanya, Aldi? Hadir, Ibu. Ya, oke, lengkap ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang kesempatan diberikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ida Lestari dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kurikulum 1984. Next. Dalam kelompok kami anggotanya ada saya sendiri, Lila Poli. Yang kedua ada April Krisnawati. Yang berikut ada Evi. Yang keempat ada Gita Safitra. Dan untuk daftar materinya, yang pertama ada ajaran atau isi kurikulum 1984. Yang kedua ada materi atau mata pelajaran kurikulum 1984. Yang ketiga ada evaluasi hasil belajar kurikulum 1984. Dan yang terakhir analisis kritis kurikulum 1984 terhadap kurikulum 2013. Untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai ajaran atau isi kurikulum 1984. Kurikulum 1984 membawa atau mengusung proses skill
meskipun mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap sangat penting. Nah, kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1974 yang disempurnakan. Di sini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek pelajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Untuk model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Konsep ini yang elok sangat teoritis dan bagus. Hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan redukasi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah kurang mampu menafsirkan pendekatan ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh di suatu kelas lantaran siswa mendiskusikan di sana sini ada proses yang dilakukan oleh siswa, kurangnya kontrol sehingga banyak guru yang kurang mampu mengontrol siswanya dengan baik. Next. Untuk kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu yang pertama adalah adanya perubahan dalam kebijakan politik dan dengan ditetapkan TAP MPR nomor 2/MPR/1983 di mana dinyatakan perlunya adanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Nah, secara operasional tahap MPR ini tahap MPR tersebut dijabarkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 061/1983 pada tanggal 12 Oktober 1983 yang menyatakan perlunya perbaikan terhadap kurikulum itu. Yang kedua adalah hasil penilaian kurikulum 1975 antara tahun 1979 sampai 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, perkembangan yang cepat dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ilmu dan teknologi menghendaki adanya penyempurnaan terhadap kurikulum itu. Yang ketiga, adanya hasil-hasil yang dicapai oleh proyek penelitian sekolah. Untuk pembangunan pada tahun 1973 sampai 1984, hasil studi kognitif atau keberhasilan perintisan bantuan profesional kepada guru yang menekankan pada pendekatan cara belajar siswa aktif untuk tahunnya 1978 sampai 1990-an dan hasil penelitian pada tahun 1979 sampai 1986 dan mengembangkan keterampilan proses pada tahun 1980 sampai 1984. Mengembangkan kurikulum 1984 juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1978 dan nomor 2/MPR/1983, yaitu pendidikan nasional berdasarkan asas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat bangsa